Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah hingga kita dapat menjalankan dan dapat bertemu pada mata kuliah saat ini. Kemudian salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, orang-orang yang mengikutinya sampai kapanpun dan dimanapun. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah tentunya kami segenap kelompok 3 mata kuliah Ulumul Hadis selesai membuat makalah yang bertemakan pembagian hadis. Baik, untuk pembagian hadis ini kita meliputi yang pertama hadis mutawatir, kemudian hadis ahad, dan kemudian hadis sahih, kemudian hadis hasan, dan yang terakhir hadis dhaif. Baiklah, pertanyaannya itu sebenarnya mudah ya. Apa sih yang disebut dengan hadis mutawatir? Syaratnya apa? Kemudian apa sih hadis ahad itu yang gimana? Gitu. Dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Satu persatu kita akan membahas insyaallah di macam-macam pembagian hadis ini. Baiklah, yang pertama hadis mutawatir. Mutawatir menurut bahasa berarti mutatabi. Ya, mutatabi. Yakni yang datang berangsur-angsur atau beriring-iringan. Nah, di antara satu hadis dengan hadis yang lain tiada jarak. Jadi langsung. Jadi ya secara istilah gitu. Menurut bahasa mutatabi. Seperti itu. Kemudian syarat-syarat hadis mutawatir antara lain sebagai berikut. Murawi itu banyak. Murawinya banyak. Perawi ya. Jadi syaratnya satu, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Kemudian dua, keseimbangan antar perawi. Keseimbangan antar perawi atau tobakoh, di situ ada tobakoh atau lapisan pertama dan selanjutnya dan berikutnya seperti itu. Kemudian berdasarkan penglihatan langsung atau secara empiris gitu. Jadi ya langsung intinya. Jadi hadis mutawatir itu ya tadi kan kita bilang secara yang berangsur-angsur itu. Dan kemudian contohnya apa? Nah, contoh hadis mutawatir. Contohnya man kadzdzaba ala muta'ammid alayya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adihi minan nar. Jadi artinya barang siapa yang dengan sengajanya berbohong atau berdusta atas namaku, ini kata Nabi Muhammad, niscaya ia akan menempati tempat duduknya dari api neraka. Gitu. Itu ini contoh hadis mutawatir ya. Kemudian yang kedua hadis ahad. Nah, di sini ada hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada tidak sama atau di bawah hadis mutawatir. Seperti itu. Jadi hadis mutawatir ini atasnya hadis ahad. Nah, kalau kita dibilang adiknya ahad ini adiknya hadis mutawatir. Nah, kenapa? Karena syarat dari hadis ahad tidak sepenuh dengan syarat hadis mutawatir. Tidak pula sederajat. Jadi emang benar-benar di bawahnya hadis mutawatir. Nah, hal ini dinyatakan dalam kaidah hadis itu huwa malayan tahi illat tawatur. Gitu. Kemudian klarifikasinya, nah jumlah rawi dari masing-masing tobakoh mungkin 1, 2, atau 3 atau lebih. Namun nggak sampai. Ya, jadi buat hadis ahad ini al-murawi itu nggak sampai seperti hadis mutawatir seperti itu. Nah, kemudian hadis ahad ini mempunyai
adik-adik lagi. Nah, yaitu masyhur, hadis masyhur, kemudian hadis aziz dan hadis gharib. Nah, pengertian dari hadis masyhur ya. Masyhur artinya muntasir, yaitu sesuatu yang sudah tersebar atau populer ya. Jadi masyhurun artinya terkenal gitu intinya. Nah, adapun menurut istilah hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Jadi hadis ya 3 orang atau lebih. Tapi tetap ya di situ dia tidak tobakohnya tidak mencapai derajat hadis mutawatir, tetap di bawahnya. Seperti itu. Kemudian ada qaul bahasa Arabnya ma rawahu satu fa'aksar, seperti itu. Jadi yang merawi itu 3 orang atau lebih, tapi tetap di bawah derajat mutawatir. Nah, contoh hadis masyhur yang terkenal ya. Contoh hadis masyhur la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Jadi artinya tidaklah sah atau tidak diterima sholatnya seseorang li jaril masjid, untuk tetangga atau orang yang bersebelahan atau orang yang berdekatan dengan masjid illa fil masjid. Jadi kecuali dia berada dalam masjid. Intinya harus sholat di masjid. Ini hadis yang sangat terkenal sekali, masyhur artinya. Kemudian ada hadis aziz. Ya, hadis aziz ini menurut bahasa ialah asyafif, ya, yang artinya mulia. Nah, kemudian tetap di bawah dari hadis mutawatir. Contoh hadis aziz ialah nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa Nisa'i. Artinya kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Hadis gharib, ya, pengertian dari hadis gharib. Hadis gharib menurut istilah, menurut bahasa ialah ba'idun anil waton, yang artinya jauh dari tanah. Nah, jauh dari tanah maksudnya ini dan ini loh, karena dia dinamakan gharib, artinya aneh. Kalau dalam bahasa Indonesia, gharib itu artinya aneh. Kalimatnya sukar dipahami. Jadi kalimatnya itu susah sekali, bukan susah sekali ya, maksudnya jarang kita dengarkan. Kemudian susah untuk dipahami. Adapun menurut istilah, huwa ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid. Jadi, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang rawi, mungkin cuma satu, ya. Kemudian, nah, untuk hadis gharib ini memiliki 2 macam, gharib mutlak dan yang kedua gharib nisbi. Pengertian dari gharib mutlak, hadis gharib mutlak adalah hadis yang murawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Ya, jadi satu murawinya itu yang mengeluarkan hadis, yang berkata bahwa Rasulullah SAW berkata ini, itu murawi, itu cuman satu, seperti itu. Nah, dan itu yang meriwayatkannya titik penyendiriannya tersebut ialah tabi'in, jadi bukan sahabat, seperti itu. Nah, kemudian ada hadis sahih. Kita berlanjut ke hadis sahih. Pengertian dari hadis sahih ialah menurut lughah adalah lawan dari sakim. Ya, artinya sehat lawan sakit. Hak lawan batil. Menurut ahli hadis, hadis sahih ini adalah hadis yang seadanya sanadnya bersambung. Ya, diambil oleh orang yang adil, cermat, orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah SAW atau sahabat dan tabi'in. Nah, syarat-syarat hadis sahih menurut muhaditsin ya ialah satu, rawinya adil, ya, orang yang meriwayatkan adil. Kemudian yang kedua beragama Islam tentunya. Yang ketiga berstatus mukallaf, ya, al-mukallaf. Dan yang keempat melaksanakan ketentuan agama. Yang lima memelihara muruah. Nah, kemudian lanjut gitu ya. Ada hadis hasan, pengertian hadis hasan ialah menurut lughah atau menurut bahasa dalam sifat musyabahah dari al-husna, artinya baik atau bagus, ya. Hasan ya. Ya. Menurut Ibnu Fajar dan hadis hasan, seperti itu. Jadi khobar ahad yang dinukil oleh seorang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syad, seperti itu.
Kemudian ada hadis hasan. Pengertian hadis hasan ialah menurut lugha adalah sifat musyabah dari al-husna, artinya baik atau bagus menurut Ibnu Hajar. Hadis hasan adalah khobar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, kemudian tidak cacat dan tidak syad. Nah, untuk klarifikasi hadis hasan ini terbagi atas dua, hadis hasan lidzati dan hasan li ghairihi. Hadis yang memenuhi segala syarat dan hasan disebut hadis hasan lidzati. Kemudian syarat untuk hadis hasan ialah syarat untuk hadis sahih. Nah, kecuali para rawinya hanya termasuk kelompok keempat, syaduk atau istilah lain setara atau sama dengan tingkatan tertentu. Nah, kemudian ada hadis dhaif. Ya, hadis dhaif menurut bahasa berarti lemah. Ya, dhaifun, lemah. Lawan katanya kuat. Ya. Maka sebutan hadis dhaif secara bahasa yaitu hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat, seperti itu. Sedangkan secara istilah para ulama-ulama Islam berbeda pendapat pada rumusan mendefinisikan hadis dhaif. Akan tetapi pada dasarnya dapat dilihat di bawah ini. Nah, Al-Nawawi mendefinisikan dengan malam yujadu fi syurutus sihhah wala syurutul hasan. Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Jadi ini hadis dhaif ini tidak ada syarat hadis sahih, tidak ada syarat hadis hasan. Jadi tidak masuk klarifikasi tersebut. Jadi makanya dia dibilang lemah gitu. Kemudian kalau dibilang contohnya ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrabanna ahadukum qa'iman. Di larangan untuk minum sambil berdiri. Nah, itu sebenarnya kalau buat saya sendiri itu saya ikutin, saya panutin karena di pondok dari dulu seperti itu. Tapi ternyata setelah saya cari dan memang benar hadisnya hadis dhaif. Ya. Seperti itu. Kemudian hadis dhaif ini mempunyai cabang-cabang lagi, ya, yaitu ada hadis munqati, ya. Hadis yang gugur sanadnya di suatu tempat atau lebih. Atau sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya, seperti itu. Kemudian ada hadis mu'allaq, huwallazi mahudifa min awali isnadihi wahidin fa aktsara ala tawali. Jadi artinya hadis yang murawinya digugurkan seseorang atau lebih di awal sanad yang berturut-turut. Seperti itu. Kemudian ada hadis mursal, ya. Hadis mursal ini pengertiannya man saqata min akhirih man ba'da tabi'in. Hadis yang disandarkan langsung oleh tabi'in kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takrirnya, seperti itu. Kemudian ada hadis mu'dal, ya. Pengertian dalam bahasa Arabnya la tufadilu bainal anbiya. Jadi hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Yang terakhir ada hadis mudallas. Menurut bahasa mudallas adalah ism maf'ul, ya, dari tadlisun, yang berarti menyembunyikan atau cacat atau noda atau ininya cacat, seperti itu, ya. Tapi tampaknya tidak cacat. Nah, seperti itu. Jadi hadis mudallas itu hadis yang cacat atau kurang mungkin dalam segi perkataan atau teks atau dan sebagainya itu kurang. Nah, adapun hadis-hadis yang tidak dimasukkan ke dalam syarat sah hadis, ya, ada namanya hadis al-maudhu, ya. Hadis al-maudhu ini hadis yang dibuat-buat oleh seseorang ataupun dusta yang ciptaannya ini dinisbatkan kepada Rasulullah secara paksa dan dusta, baik sengaja ataupun tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta terhadap hadis yang diriwayatkannya.
atau nampak kefasikannya, baik pada perbuatan ataupun perkataan, atau orang-orang yang banyak lupa atau yang banyak ragu, itu sudah dinamakan hadis matruk. Jadi mungkin lupa atau ragu dalam penyampaian, itu dinamakan hadis matruk. Kemudian yang terakhir ada hadis mungkar. Hadis pengertiannya hadis yang sanadnya terdapat rawi yang buruk kesalahannya, terdapat kelengahan atau tampak kefasikan, atau lawannya dimanakan ma'ruf. Jadi orang-orang yang mungkin ya seperti ya kalau bisa dibilang mungkin dia jarang ke masjid atau gimana, itu wallahu a'lam. Yang penting orang yang kelengahan. Jadi intinya orangnya lengah, kemudian tampak kefasikannya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulan pembagian hadis ini bila ditinjau dari kuantitas perawi dapat dibagi menjadi dua, mutawatir dan hadis ahad. Untuk mutawatir dibagi menjadi tiga. Nah, di situ ada hadis mutawatir maknawi, mutawatir amali, dan sedangkan hadis ahad masyhur yang tadi, ghairu masyhur, aziz, kemudian ghairu aziz juga ada. Sedangkan hadis bila ditinjau dari segi kualitas hadis dapat dibagi menjadi dua macam. Ya, hadis makbul dan hadis mardud. Makbul itu apa? Makbul itu yang diterima. Kemudian mardud itu apa? Mardud itu yang tidak diterima. Atau ya intinya ghairu makbul. Seperti itu. Dan kemudian hadis makbul terbagi menjadi dua macam, mutawatir dan ahad, yang sahih dan hasan. Nah, kemudian sedangkan hadis mardud, intinya hadis mardud yang dhaif, seperti itu. Ya, sekian, alhamdulillah selesai jadi presentasi dari kita. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau apabila ada kesalahan atau bila ada kekeliruan dalam perkataan atau semuanya dari teks atau gimana, kita mohon maaf sebesar-besarnya karena kita manusia dan kita mencoba untuk lebih baik insyaallah ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kelas KPI 2 yang telah mensupport kita. Terima kasih Bapak dosen yang telah mengarahkan, kepada Pak Nasruddin. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian bila ada saran mohon untuk dimasukkan, mohon untuk disarankan. Bila ada kritikan kita pasti akan terima. Karena kita manusia yang tidak luput daripada kesalahan. Intinya saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Seperti itu. Jadi mengingatkan, sesungguhnya ketika kalian mengingatkan tuh kalian berguna, atau kalian ya intinya kalian menginginkan teman kalian itu atau saudara atau siapapun yang kalian ingatkan itu menjadi lebih baik. Dan intinya kita semua harus menjadi lebih baik, seperti itu ya. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan. Sekian dari